warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mudaku, ada satu hal yang selama ini sering kita lupa, yakni kehidupan jiwa kita yang direpresentasikan dengan hidupnya hati. Sering kita tidak adil memperlakukan antara hati dan fisik kita. Sedikit saja ada noda penyakit di tubuh, langsung kita melihat, mengenali, memeriksa, dan sesegera mungkin mengusahakan penyembuhan. Sedikit saja kulit kita berdebu, seketika itu kita langsung mandi dan membersihkannya sebersih-bersihnya. Satu biji jerawat yang tumbuh di wajah kita terkadang membuat kita malu dan galau, lalu berupaya menghilangkannya segera. Pertanyaannya, samakah hal itu kita perbuat terhadap hati kita? Berapa banyak kita melihat, mengenali, dan memeriksa hati kita dari noda-noda dosa yang kita telah perbuat. Padahal tiap detik hati kita senantiasa terkontaminasi oleh berbagai noda dan dosa. Berapa sering mata kita menatap sesuatu yang tak pantas kita lihat. Berapa sering telinga kita mendengar sesuatu yang tak pantas kita dengar. Berapa sering kita mengucap kata-kata kotor dan segala kesia-siaan. Berapa sering perbuatan-perbuatan tanpa makna yang kita lakukan. Tentunya semua itu senantiasa mengotori kesucian hati kita. Tapi terkadang kita seolah tak memperdulikannya. Sahabat-sahabat mudaku, terkadang kita merasa paling baik dari orang lain. Perasaan paling baik dari orang lain dalam bahasa agama disebut ujub. Hal ini sering menghinggapi orang kaya yang merasa paling banyak membantu orang. Orang rajin ibadah yang merasa paling banyak ibadahnya. Orang pintar yang merasa paling cemerlang ide dan gagasannya. Orang ganteng yang merasa paling banyak dilirik wanita cantik. Dan banyak lagi perasaan-perasaan yang merasa lebih dari orang lain. Sahabat-sahabat mudaku, fisik dan rupa bukanlah segala-galanya. Semua itu bukan ukuran kesempurnaan manusia. Karena Allah tidak memandang manusia dari rupanya, tetapi Allah memandang manusia karena hati dan amalnya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian dan tidak pula melihat harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan perbuatan kalian. Kemuliaan di mata Allah tidak mutlak milik orang-orang yang mempunyai rupa ganteng atau cantik, kaya maupun pintar. Kemuliaan bisa dicapai oleh setiap orang, baik yang rupawan maupun rupa seadanya. Rupa dan fisik adalah salah satu representasi dari materi, dan materi bukanlah ukuran kemuliaan seorang hamba. Orang yang hanya membanggakan rupa dan fisik, maka ia adalah seorang materialis. Hidupnya dan segala aktivitasnya hanya diukur dengan materi. Padahal tiada materi yang kekal di dunia ini. Kecantikan dan ketampanan yang dipuja-puja suatu saat pasti akan sirna. Harta yang melimpah suatu waktu pasti akan tiada. Jabatan yang diagung-agungkan pasti suatu hari akan hilang. Tubuh yang gagah perkasa penuh tenaga suatu saat pasti akan melemah. Semua itu adalah materi yang pasti akan pergi. Tak ada yang dapat menyelamatkan kita setelah nyawa terlepas dari tubuh, melainkan dua hal, hati dan amal.
di dunia ini hanya mampir, sedangkan kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Sahabat-sahabat mudaku, Allah Maha Adil terhadap segala ciptaannya. Jangan pernah mengeluh jika saat ini kita belum menjadi orang kaya. Jangan pernah menyesal jika kita dikaruniai wajah dan fisik yang di bawah standar. Apapun kondisi kita, insya Allah kita mempunyai peluang yang sama untuk menggapai kemuliaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang terbaik di matanya adalah orang yang paling bertakwa. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ya Allah, kamilah hamba-hambamu yang lemah dan banyak berbuat dosa. Kamilah hamba-hambamu yang penuh cacat dan celah. Kami lemah dalam beramal, namun kadang besar dalam keinginan. Kami sangat berharap merasakan kenikmatan surgamu, tetapi kami belum bisa sepenuhnya meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau tidak meridhoinya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kemarahan-Mu dan datangnya murka-Mu. Ampunilah kesalahan kami dan bersihkanlah hati kami. Jauhkanlah kami dari sifat merasa paling baik dari yang lain, apalagi sampai meremehkan orang lain. Hindarkan kami dari saling menyalahkan dan saling menghujat antar sesama kami, dan jadikanlah negeri kami negeri yang penuh damai, penuh berkah dari-Mu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.